Selamat siang Pak Tommy, perkenalkan kami dari kelompok 3 terdiri dari Pak Adil, saya, Cindy, kemudian ada Kak Dion, Kak Rizky, dan Kak Vira akan mempresentasikan dengan judul Pitching Bisnis dengan Design Thinking dari merek Jolly dengan visi ketika estetika bertemu dengan kenyamanan. Untuk realitas pasarnya terdiri dari 3 macam. Yang pertama, estetika versus kenyamanan. Banyak pakaian modis yang mengorbankan fungsi harian menyebabkan ketidaknyamanan saat beraktivitas. Kemudian untuk kebutuhan quiet luxury, untuk meningkatnya permintaan akan gaya elegan namun fungsional di kalangan profesional muda. Kemudian adanya adaptasi iklim, pakaian layering yang seringkali terlalu panas untuk iklim tropis di siang hari, namun terlalu dingin di ruangan ber-AC. Untuk solusinya dari Jolly terdiri dari 3 macam. Yang pertama, style meets function. Untuk desain vest dan sweater yang elegan untuk tampilan formal dan casual. Kemudian untuk daily versatility, terdiri dari mudah dipadu-padakan untuk bahannya, mix and match. Kemudian untuk thermal comfort, fokus inovasi pada kenyamanan thermal untuk pengaturan suhu tubuh yang optimal. Untuk inovasinya dari thermal comfort, mendefinisikan ulang kenyamanan melalui teknologi tekstil. Yang pertama, microclimate control untuk menjaga lapisan udara tetap stabil di antara serat kain. Yang kedua, breathable fibers untuk sirkulasi udara maksimal meski dalam kondisi layering. Yang ketiga, premium tekstur, sentuhan lembut di kulit untuk meningkatkan kepercayaan diri. Untuk potensi pasar di Indonesia, untuk pertumbuhan digitalnya memimpin kategori belanja online di Indonesia dengan peningkatan minat pada produk rajut unik dan berkualitas tinggi. Untuk koleksi jolinya terdiri dari 3 macam. Yang pertama untuk remaja, dewasa, dan untuk lansia. Untuk analisis kompetitifnya terdiri dari 4 parameter fitur utama. Yang pertama untuk harga, thermal comfort, desain eksklusif, dan layanan custom. Untuk Jolly, thermal comfortnya menjadi fokus utama. Harga juga sangat dipentingkan untuk secara kompetitif. Desain eksklusif juga sangat dipentingkan dan layanan custom itu akan menjadi proyeksi masa depan. Untuk proyeksi pertumbuhan penjualan, diharapkan seiring dengan bertambahnya tahun, maka proyeksi pertumbuhan penjualan akan semakin meningkat dan semakin baik. Kemudian untuk strategi pemasarannya terdiri dari 4 macam. Yang pertama omnichannel presence, fokus pada TikTok dan Instagram dengan konten how to style yang edukatif. Kemudian untuk community engagement, itu kolaborasi dengan influencer quiet luxury dan komunitas profesional. Untuk yang ketiga eco-friendly packaging, menggunakan bahan kemasan ramah lingkungan untuk meningkatkan brand value. Yang keempat experience center, pop-up store di pusat perkantoran dan mall elit. Untuk struktur timnya dibagi menjadi 3. Yang pertama CEO dan founder yang memiliki basic untuk strategi bisnis dan pengembangan produk. Yang kedua ada desain lead, ahli desain tekstil dan fashion dengan pengalaman industri lebih dari 5 tahun. Yang ketiga ops manager, spesialis supply chain dan manajemen produksi dari Rajut. Kemudian untuk yang pertama yang saya akan bahas adalah tahap pertama yaitu empatis, yaitu mendengarkan dengan etika dan memahami realitas. Untuk pendekatan risetnya menggunakan metodologi riset, yaitu dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan wawasan mendalam dari target pasar dengan cara deep interview dan observasi langsung. Untuk deep interview dengan cara wawancara mendalam untuk menggali perasaan tersembunyi dari konsumen. Untuk yang kedua, observasi langsung untuk melihat interaksi nyata konsumen dengan pakaian sehari-hari. Untuk kode etik entrepreneurnya dibagi menjadi 3, yaitu privasi data, objektivitas, dan zero sales. Untuk privasi data, untuk menjamin 100% kerahasiaan data audiens setelah riset selesai. Kemudian untuk yang kedua, objektivitas menyajikan data riset secara objektif tanpa adanya manipulasi. Untuk yang ketiga, zero sales untuk menghindari strategi hard selling saat melakukan riset agar data tetap murni. Kemudian untuk yang 3 keluhan utamanya, yang pertama iklim dan material dengan ketidakcocokan bahan dengan cuaca panas. Masalah ketebalan ini sangat penting karena banyak sekali produk fashion itu yang menggunakan standar material luar negeri yang tidak relevan dengan cuaca dan iklim di Indonesia, seperti terlalu tebal, memperangkap panas di dalam tubuh, dan kurangnya sirkulasi sehingga tidak memungkinkan penguapan keringat yang efektif. Kemudian yang kedua adalah estetika visual, sehingga konsumen merasa desain itu walaupun nyaman, tetapi desainnya sangat monoton dan membosankan.
seperti pilihan warna yang terbatas, potongan yang kurang modern, dan kurangnya inovasi dari visual. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kenyamanan fisik, terdiri dari tekstur kasar, penggunaan material murah dan campuran sintetis yang tidak berkualitas menyebabkan gesekan berlebih pada kulit dan memiliki dampak seperti iritasi kulit dan kemerahan. Untuk urgensi inovasinya terdiri dari 85% keluhan konsumen memiliki kebutuhan mendesak. Data menunjukkan bahwa mayoritas konsumen di iklim tropis bersedia beralih ke brand baru jika menawarkan keseimbangan antara material dan desain modern. Ini adalah peluang Jolly untuk mengisi kekosongan pasar dengan solusi yang berpusat pada empati manusia. Setelah dari tahap pertama yaitu empatis, yang kedua yaitu define, yaitu menentukan fokus solusi dan karakteristik produk, yang ketiga ideate brainstorming material dan sketsa desain, yang keempat prototipe, pembuatan sampel dan uji pakai terbatas. Setelah pada tahap sebelumnya yaitu empathize, kami melakukan wawancara dan observasi terhadap calon pengguna. Maka pada tahap define, kami mulai menyusun dan menyaring semua informasi tersebut menjadi fokus masalah yang benar-benar perlu diselesaikan. Tujuan dari tahap define adalah memastikan bahwa inovasi yang akan dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan konsumen, bukan hanya berdasarkan asumsi perusahaan. Saya akan menjelaskan 3 masalah utama berdasarkan hasil analisis. Kami menemukan 3 masalah tersebut. Yang pertama adalah material belum sesuai iklim tropis di Indonesia. Banyak responden menyampaikan bahwa sweater yang ada di pasaran terasa terlalu panas, kurang memiliki sirkulasi udara, sehingga membuat tubuh cepat gerak ketika digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Masalah yang kedua, desain kurang menarik. Sebagian besar produk memiliki model yang monoton, pilihan warna terbatas, dan kurang mengikuti tren fashion anak muda saat ini. Akibatnya, konsumen merasa sweater nyaman yang sering kali harus mengorbankan penampilan. Yang ketiga, kenyamanan belum maksimal. Beberapa material terasa kasar, mudah berbulu setelah dicuci ya, bahkan dapat menimbulkan iritasi pada kulit sensitif. Hal ini tentu menurunkan pengalaman konsumen saat menggunakan produk. Jadi melalui 3 temuan ini, kami kemudian melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan prioritas masalah yang paling penting. Yang paling penting diselesaikan sebelum ke tahap pencarian solusi. Setelah mengetahui apa saja masalah utama konsumen, langkah berikutnya adalah merumuskan pertanyaan utama atau problem statement. Di slide ini bagaimana problem statement atau how might we. Pada design thinking terdapat satu konsep penting, yaitu how might we. Konsep ini membantu kita mengubah masalah menjadi peluang inovasi melalui sebuah pertanyaan terbuka. Problem statement kami adalah bagaimana Jolly dapat menghadirkan sweater yang nyaman digunakan di iklim tropis Indonesia. Memiliki desain modern berbahan ramah lingkungan serta tetap terjangkau sehingga mampu meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan diri konsumen muda. Pertanyaan ini menjadi pedoman dalam proses inovasi. Jadi kami tidak langsung memikirkan produk, tetapi terlebih dahulu memastikan apa sebenarnya kebutuhan pelanggan. Di sini kita melihat customer needs-nya, comfort. Bagaimana yang pertama adalah konsumen menginginkan sweater yang ringan, lembut, tidak panas, dan nyaman digunakan sepanjang hari. Kemudian ada style. Mereka ingin tampil modern, simple, dan tetap fashionable meskipun menggunakan sweater. Selanjutnya ada sustainability. Generasi muda mulai memperhatikan penggunaan material ramah lingkungan sehingga produk yang berkelanjutan memiliki nilai tambah. Berikutnya adalah affordable.
di mana konsumen menginginkan kualitas premium tetapi dengan harga yang masih dapat dijangkau. Jadi pada tahap ini kami berhasil mendefinisikan kebutuhan pelanggan yang benar-benar penting untuk dipenuhi. Setelah mengetahui kebutuhan pelanggan, langkah selanjutnya adalah menentukan arah inovasi produk Jolly. Slide ini menunjukkan bagaimana hasil define diterjemahkan menjadi arah pengembangan produk. Pertama, user. Kami menentukan siapa pengguna utama produk. Target Jolly adalah mahasiswa dan young profesional berusia sekitar 18 sampai 35 tahun. Mereka aktif beraktivitas, peduli terhadap penampilan, namun tetap mempertimbangkan kenyamanan dan harga. Berikutnya ada needs. Dari hasil riset, kelompok ini membutuhkan sweater yang nyaman dipakai di iklim tropis, tapi tetap stylish dan ramah lingkungan. Berikutnya ada insight. Insight utama yang kami temukan adalah bahwa sebenarnya mereka ingin menggunakan sweater sebagai bagian dari gaya hidup, tetapi sering merasa gerah ketika dipakai karena material yang kurang sesuai. Berikutnya ada design challenge. Oleh karena itu, ya, kami merumuskan design challenge ini bagaimana menciptakan sweater yang breathable, modern, sustainable, namun tetap memiliki harga yang terjangkau. Pertanyaan inilah yang akan menjadi dasar pada tahap ideate nanti. Sebagai arah solusi, kami menetapkan 6 karakteristik utama produk. Bambu fiber night menggunakan serat bambu agar kain lebih lembut dan ramah lingkungan. Berikutnya ada breathable fabric. Ini memiliki sirkulasi udara yang baik sehingga tetap nyaman di iklim tropis. Berikutnya ada soft touch, memberikan tekstur kain yang halus sehingga nyaman digunakan sepanjang hari. Modern design, menggunakan konsep fashion berkelanjutan melalui material yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada affordable premium, memberikan kualitas premium namun tetap memiliki harga yang kompetitif sehingga memberikan value for money. Nah, kita sudah mendengar keluhan pasar, lalu kita juga sudah mendengar siapa target kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa jawaban konkret dari keluhan-keluhan tersebut. Nah, inilah tahap yang paling penting menurut saya dari pengembangan brand, yaitu tahapan IDNT dan inovasi. Nah, di tahap ini kami tidak sekedar mendesain baju. Nah, kami juga merancang masa depan fashion di Indonesia, yang dimana estetika mewah dan kenyamanan thermal bukan lagi pilihan, tetapi satu paket yang utuh. Nah, untuk mewujudkan visi itu, Jolly berdiri di atas 2 pilar inovasi. Yang pertama itu adalah material engineering, yang dimana kami mengembangkan tekstil cerdas yang benar-benar memahami iklim tropis, yaitu pakaian yang mengutamakan sirkulasi udara maksimal tanpa mengurangi struktur garment. Nah, hasil dari pilar ini adalah breathable technology. Lalu yang kedua adalah pilar digital integration, yang dimana kami membangun jembatan kepercayaan antara brand dan konsumen lewat teknologi smart label yang terhubung langsung ke dalam ekosistem cloud di Jolly. Nah, ini tuh bukan sekedar label, tapi ini tuh gerbang transparansi antara konsumen dengan brand, seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita bedah di pilar pertama, yaitu breathable knit technology. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa struktur lanjutan mikro yang bekerja seperti paru-paru kain itu menghirup dan melepaskan udara secara aktif. Nah, setiap serat kami rancang itu untuk memberikan ventilasi maksimal, sehingga konsumen itu bisa layering tanpa gerah. Nah, ini tuh sesuatu yang sangat dianggap mustahil ya di iklim Indonesia yang panas ini. Nah, yang terpenting itu kami tidak mengorbankan apapun dari sisi gaya. Nah, siluet baju kami itu tetap mewah, tekstur tetap premium, karena bagi kami itu kenyamanan thermal dan estetika itu bukan trade-off ya, tapi itu win-win solution yang harus dibayarkan tuntas, seperti itu.
Oke, inovasi ini kami terjemahkan ke dalam 3 fitur unggulan yang langsung bisa dirasakan oleh konsumen. Nah, fitur yang pertama itu adalah Airflow Max, yang dimana sirkulasi udara itu 4 kali lebih baik dibandingkan rajutan standar. Nah, hal ini terjadi akibat rekayasa pola mikropori yang kami aplikasikan ke dalam pakaian kami. Lalu yang kedua itu adalah Smart Scan, yang dimana cukup satu kali scan konsumen itu bisa langsung dapat panduan perawatan garmen dan verifikasi keaslian produk tersebut, sehingga ini mendukung visi kami yang menjadi transparan terhadap konsumen dengan brand seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah Ethical Path, yang dimana kami mendukung sustainable fashion secara nyata dengan transparansi rantai pasok yang bisa dilacak langsung oleh konsumen dari ponsel masing-masing. Nah, 3 fitur ini tuh bukan sekedar tempelan teknis, akan tetapi ini bukti bahwa Joli serius menjawab masalah yang sudah kita temukan sejak tahap riset. Sekarang pilar kedua yaitu digital integration lewat smart label berbentuk QR code. Nah, kami beranggapan bahwa label ini bukan cuma identitas brand, akan tetapi harus menjadi gerbang informasi ke konsumen. Nah, dengan fitur ini, konsumen tuh dapat mengakses ke Garment Care Guide interaktif, lalu sertifikasi material ramah lingkungan yang kami gunakan, dan informasi etika produksi hanya dengan satu kali scan di ponsel mereka masing-masing. Nah, dan hasilnya itu terbukti bahwa kami berhasil menjaga 100% estetika visual Joli, sekalipun mengadopsi teknologi material baru. Nah, lebih dari itu, kenyamanan thermal itu meningkat signifikan. Retensi panas pada tubuh berkurang hingga 30% saat layering. Nah, ini tuh bukan klaim kosong. Nah, ini tuh validasi konsep yang menjawab langsung dari pain point konsumen yang sudah kita dengar di tahap empathize. Seperti itu. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, kami tidak melawan arus sendirian. Nah, tren pasar menunjukkan permintaan terhadap fashion cerdas terus menanjak. Konsumen semakin mencari produk yang menggabungkan teknologi dan transparansi digital, bukan cuma gaya semata. Nah, Joli ini hadir tepat waktu, persis di titik pertemuan tren ini. Oke, setelah terdapat inovasi tersebut, lalu bagaimana ide ini menjadi nyata? Nah, kami sudah petakan perjalanannya, yaitu dimulai dari ideasi, yaitu validasi konsep material dan digital, lalu lanjut ke prototyping, yang dimana kita membuat sampel breathable knit, lalu masuk ke tahap pengujian yaitu beta test smart label dan aplikasinya, dan yang terakhir itu di peluncuran yaitu distribusi koleksi Joli Tech Ethic ke pasaran. Tapi di balik semua ini ada satu alasan yang menggerakkan kami, yaitu menyelesaikan pain point kenyamanan thermal secara absolut tanpa sedikit pun mengorbankan estetika dari produk-produk kami. Nah, ini adalah why kami untuk membuat dan mendevelop produk ini. Oke, di analisa komparatif ini kami menuliskan fitur-fitur apa saja yang ada di Joli tapi tidak ada di fashion standar lainnya. Yang itu yang pertama itu kenyamanan layering, yang dimana produk kami tadi sudah disampaikan bahwa dapat mengurangi 30% suhu tubuh panas akibat layering seperti itu. Lalu informasi produk dan sustainability kami itu juga jelas, dinamis, dapat diakses secara cepat dan mudah dengan satu kali QR code yang ada di smart labeling kami. Lalu dengan fitur-fitur ini tuh kami juga tidak melupakan nilai-nilai estetika pada produk-produk yang kami keluarkan seperti itu. Baik, setelah kita memahami masalah user di tahap empathize dan define, serta menemukan ide inovasi produknya, sekarang saya akan membawa rekan-rekan ke tahap berikutnya dalam design thinking, yaitu prototype, di mana ide yang tadinya cuma di atas kertas, sekarang kita ubah menjadi produk fisik yang bisa benar-benar dipegang, dicoba, dan dievaluasi. Yang pertama, di Joli ini ada proses prototyping yang kita bagi menjadi 4 tahap, yaitu yang tahap pertama, low fidelity prototype. Di sini kami memulai dari mood board dan sketsa design, lengkap dengan color palette yang ingin
kami bawa. Sketsa ini nggak langsung kami tetapkan sendiri, kami bawa ke calon pengguna sekitar 5-10 orang dalam grup kecil yang akan dimintai pendapat. Dari proses evaluasi ini kami akan menyaring dan akhirnya terpilih 3 desain terbaik untuk dilanjutkan. Masuk ke tahap kedua, yaitu Mild Fidelity Prototype, di mana 3 desain yang terpilih itu tadi sekarang akan kami terjemahkan ke hal yang lebih teknis. Kami bekerja sama dengan perajut untuk menguji komposisi serat sebelum masuk ke dalam produksi. Di tahap ini kami akan menentukan spesifikasi detailnya, komposisi seratnya apa, gramasi kainnya berapa, struktur rajutannya seperti apa, finishingnya bagaimana, sampai fitur-fitur fungsional yang mau kami tawarkan ke calon customer. Yang ketiga, High Fidelity Prototype. Setelah semua spesifikasi itu final dan mencapai hasil akhir, kami baru produksi sampel dalam 3 ukuran. Setiap sampel ini kan melewati quality check yang ketat, mulai dari jahitan, hasil rajutan, sampai konsistensi warna dan apakah benar-benar sesuai dengan mood board yang kami tawarkan di awal. Kalau saat uji coba ternyata masih ada bagian yang kurang nyaman, kami akan melakukan revisi minor di tahap ini. Dan yang terakhir, wear test. Ini bagian yang menurut kami paling krusial karena Jolie ini membawa klaim thermal comfort. Jadi klaim ini nggak boleh cuma jadi marketing saja, tapi harus dibuktikan. Produk kami diuji selama 2 minggu, mencakup uji thermal ganda, uji ketahanan gerak, uji ketahanan cuci, dan tentu saja pengecekan visual. Jadi sebelum produk ini sampai ke tangan konsumen, kami sudah pastikan dulu klaimnya benar-benar teruji. Kemudian apa saja yang sebenarnya kami uji secara internal? Ada 3 fokus utama, yaitu yang pertama fokus fitment and silhouette. Kami menguji 3 tahap draping, memastikan berat rajutan tidak menarik pakaian ke bawah secara berlebihan sehingga bentuknya akan tetap jatuh dengan baik. Anatomy fit, menyesuaikan lingkar, lengan, dan leher agar nyaman dipakai tapi tetap pas di badan, bukan kebesaran atau mencekik. Dan versatility, kami uji juga tampilannya saat dipadukan dengan kemeja atau dipakai langsung karena target user kami butuh fleksibilitas gaya. Fokus yang kedua adalah kelenturan material yang kami sebut dengan shape retention test. Prototipe kami ini akan tarik secara mekanis untuk mensimulasikan pemakaian harian yang sesungguhnya. Setelah peregangan maksimal, kain harus bisa kembali ke bentuk semula secara sempurna. Ini penting supaya tidak muncul kantong di bagian siku atau perut setelah dipakai berkali-kali, di mana ini merupakan masalah klasik yang sering ditemui di produk knitwear murah. Fokus ketiga yaitu kualitas jahitannya yang kami kerjakan dengan ketelitian tailor berpengalaman. Ada 3 poin yang kami perhatikan, yaitu linking stitch yang menggunakan teknik rajutan manual disambung bahu agar tidak bergelombang. Lalu edge finishing, yaitu memastikan rib di leher dan pinggang punya tegangan yang konsisten, dan juga durability. Kami lakukan uji tarik di sambungan jahitan kritis untuk mencegah kain lari atau run pada rajutan. Jadi bisa dibilang setiap detail kecil yang ini akan menentukan apakah produk knitwear itu terasa premium atau terasa murahan. Dari hasil pengujian tadi, kami juga menghadirkan satu fitur keunggulan yang menjadi ciri khas di Jolie, yaitu konsep 2-in-1, formal and casual dalam satu produk. Idenya ini sederhana tetapi menjawab kebutuhan yang nyata, yaitu 1 fast, 2 gaya. Kalau dikancingkan penuh, garis pakainya tadi jadi rapi dan terstruktur, jadi cocok dipakai untuk meeting atau acara formal. Tapi kalau kancingnya dibuka, dipasang di bagian atas saja dan bagian bawah dibiarkan terbuka, tampilannya langsung berubah jadi lebih casual, bisa di-pair dengan kaos atau turtleneck untuk keseharian. Jadi user nggak perlu beli 2 item pakaian berbeda atau 2 kebutuhan berbeda, cukup 1 produk saja. Jolie fleksibel untuk mengikuti aktivitas mereka. Estimasi biaya per unit. Yang terakhir, karena prototipe ini juga harus realistis dari sisi bisnis, kami juga menghitung estimasi biaya per unit produksinya. Komponen terbesar ada di bahan baku pastinya, kain dan aksesoris, serta 35% dari HPP. Ini wajar karena kualitas kain adalah fondasi dari klaim thermal comfort yang kami usung. Disusul oleh produksi dan jahit sekitar 30%, mengingat prosesnya seperti linking stitch yang kami jelaskan tadi memang butuh keterampilan manual yang tidak murah. Selanjutnya, quality contour dan finishing itu sekitar 10% dari HPP, dan kemasan dan branding itu sekitar 8%, dan juga logistik sekitar kurang lebih 17% dari HPP. Struktur biaya ini menunjukkan bahwa investasi terbesar kami memang diarahkan ke kualitas produk itu sendiri, bukan semata-mata kemasan atau marketing. Karena bagi kami, produk yang benar-benar terasa nyaman dan tahan lama itu pada akhirnya yang akan membangun kepercayaan jangka panjang pada customer kami. Baik, Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap kelima dalam design thinking, yaitu market testing. Setelah prototipe selesai dikembangkan, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian pasar. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk Jolie tidak hanya menarik dari segi desain, tetapi juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Pada tahap ini, kami melakukan validasi lapangan dengan melibatkan calon pengguna yang sesuai dengan target pasar Jolie. Melalui proses ini, kami ingin memperoleh masukan secara langsung mengenai kenyamanan, desain, fungsi, hingga potensi produk diterima pasar. Dalam proses market testing, kami berpegang pada 3 prinsip utama. Yang pertama adalah target demografi, yang kedua adalah feedback yang jujur, dan yang ketiga adalah objektivitas.
Untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam, kami menggunakan metode FGD dengan kelompok kecil yang terdiri dari 5 hingga 8 orang. Kelompok ini dipilih karena memungkinkan kami berdiskusi secara lebih intensif dan memahami pengalaman pengguna secara langsung. Setiap peserta akan diminta untuk mencoba sweater dari Jolie, kemudian memberikan penilaian mengenai beberapa aspek, seperti kenyamanan bahan, keleluasaan bergerak, tampilan desain, kombinasi warna, serta persepsi terhadap harga produk. Selain itu, kami juga menerapkan beberapa prinsip selama proses pengujian. Yang pertama adalah kejujuran mutlak. Yang kedua adalah transparansi, dan yang ketiga adalah analisis objektif. Setelah seluruh masukan dikumpulkan, kami melakukan analisis untuk menentukan perubahan yang perlu dilakukan pada produk. Masukan pertama yang paling banyak disampaikan adalah mengenai ukuran lingkar lengan. Beberapa peserta merasa bagian lengan pada prototip awal masih terlalu sempit, sehingga akan kurang nyaman untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sebagai solusi, maka kami akan melebarkan lingkar lengannya menjadi 1,5 atau 2 cm lebih besar. Selain itu, kami memperoleh masukan mengenai pilihan warna. Sebagian besar peserta lebih menyukai warna-warna yang netral seperti earth tone karena lebih mudah dipadu-padankan dengan berbagai pakaian lainnya. Maka kami pun melakukan penyesuaian palet agar produk menjadi lebih fleksibel untuk digunakan atau di-mix-match dengan pakaian-pakaian lainnya. Hal ini kami lakukan untuk menunjukkan bahwa setiap kritik yang diberikan oleh konsumen menjadi dasar bagi kami untuk terus menyempurnakan produk. Kemudian, tahap terakhir adalah melihat hasil keseluruhan dari market testing. Setelah dilakukan berbagai penyesuaian berdasarkan masukan konsumen, hasil evaluasi menunjukkan respon yang sangat positif. Sebanyak 85% partisipan menyatakan mereka minat untuk membeli produk Jolie setelah melihat dan mencoba versi yang telah diperbaiki. Selain itu, mayoritas peserta juga menilai bahwa produk Jolie berhasil memberikan kombinasi yang baik antara desain yang estetik, kenyamanan saat digunakan, serta material yang sesuai dengan iklim tropis di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa proses market testing memberikan dampak yang sangat penting terhadap penyempurnaan produk sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan Jolie ketika dipasarkan lebih luas lagi. Maka melalui tahap ini kami semakin yakin bahwa Jolie telah memenuhi kebutuhan target konsumen dan siap untuk melanjutkan ke tahap komersialisasi. Pada bagian penutup, kami ingin menegaskan kembali nilai utama Jolie. Yang pertama yaitu empati, yaitu memahami kebutuhan konsumen melalui riset dan mendengarkan pengalaman mereka sebelum mengembangkan produk. Yang kedua adalah inovasi berbasis data, di mana setiap keputusan desain didasarkan pada hasil observasi, wawancara, dan market testing, sehingga produk akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan berkelanjutan, yaitu kami terus mengevaluasi dan penyempurnaan agar Jolie tetap relevan dan berkembang di pasaran. Dari sisi peluang, pasar fashion Indonesia masih sangat potensial. Pertumbuhan kelas menengah, kemudian dominasi generasi Z yang sangat menyukai produk estetik, nyaman, dan mudah dipadukan akan menjadi peluang besar bagi Jolie. Kemudian, target utama Jolie adalah wanita berusia 18-35 tahun dengan mobilitas yang tinggi, namun ingin tetap tampil modis tanpa mengorbankan kenyamanan. Kami melihat adanya kesenjangan antara fashion premium yang cukup mahal dan fast fashion yang kurang nyaman. Karena itu Jolie akan hadir sebagai solusi dengan menawarkan sweater yang estetik, nyaman digunakan, namun tetap berkualitas premium dengan harga yang terjangkau. Dengan begitu, pelanggan tidak perlu memilih salah satu antara kenyamanan ataupun penampilan, karena Jolie hadir dengan keduanya dalam satu produk. Kemudian, ke depannya, Jolie akan memiliki roadmap yang cukup jelas. Di tahun 2025, saat ini, kami fokus untuk mengembangkan produk. Kemudian tahun 2026, kami akan fokus pada penguatan e-commerce dan peluncuran koleksi esensial. Tahun 2027, kami melakukan ekspansi melalui pop-up store di kota-kota besar. Dan tahun 2008, kami akan mengembangkan material yang lebih ramah lingkungan. Kemudian, roadmap kami di tahun 2029 yaitu menargetkan Jolie menjadi salah satu brand fashion casual estetik yang menjadi pilihan masyarakat di Indonesia. Karena Jolie menawarkan material yang nyaman untuk iklim tropis, desain yang timeless, proses produksi yang responsif, serta pengalaman berbelanja yang memudahkan pelanggan. Untuk itu, di tahun 2009 kami menargetkan Jolie akan naik namanya dan menjadi salah satu
brand fashion yang diperhitungkan di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu semuanya. Kami dengan senang hati menerima pertanyaan, kritik, maupun saran. Terima kasih.